kebaikan yang kebenarannya itu 100%, tidak punya efek samping ke pihak lain, ke kelompok lain, ke komunitas lain. Yaitu tadi misalnya Anda makan dan itu murah sekali, hanya butuh satu piring, setiap punyaan kamu muji Allah, setiap minum kamu muji Allah. Itu redaksinya Rasulullah SAW disebut Allah sangat ridho ketika seorang hamba makan kemudian dia memuji Allah, atau minum kemudian dia muji Allah. Logikanya gampang, negara seperti ini yang kamu harapkan bentuknya kayak apa, mertua, ipar, komunitas, tetangga, itu nyata terjadi itu kan belum pasti. Sementara yang mesti terjadi adalah kamu butuh makan, kalau tidak mati, butuh minum, kalau tidak mati, butuh bumi yang nyaman ditempati, kalau tidak kita juga mati. Sebab itu Allah kalau menyebut nikmatnya itu hal-hal yang keseharian. Alladzi at'amahum min ju'. Allah itu siapa? Allah itu yang menciptakan kamu bisa makan. Anda ditakdir sholat ya, tapi misalnya secara materi apa? Miskin, yang nggak sholat, kaya, istrinya cantik, nggak cerewet, itu jangan anggap ini lebih punya nikmat ketimbang Anda, karena hakikat nikmat sejati itu yang ditakdir apa? Sholat. Jadi harus Anda mulai berpikir bahwa apapun nikmatnya orang nggak sholat, nikmatnya orang nggak puasa, itu bukan nikmat sejati. Nikmat sejati ya saat kita dianugerahi Allah bisa apa? Sholat. Kenapa kamu harus berpikir positif tentang Tuhan? Sekali berpikir tentang negatif itu bahaya betul. Misalnya begini, kamu berpikir tak rewangi jadi kiai, sujud, rukuk, ternyata aku tetap lebih neraka. Gunanya apa? Itu menurut saya kan nggak punya akal. Sujud itu satu kelaziman menghamba kepada Allah. Normalnya seorang hamba itu ya sujud. Kemudian gara-gara kamu ingin masuk surga, terus logika kamu dibalik. Gunanya apa saya sujud? Ternyata saya masuk. Nah, itu pertanyaan yang benar-benar bodoh dan itu menjadikan Allah benci. Kalau kamu minta dan Allah memberi, Allah ingin menunjukkan bahwa dia zat yang baik. Kalau kamu minta dan Allah tidak memberi, Allah ingin menunjukkan bahwa dia zat yang dikjaya dan kamu lemah sehingga tidak bisa ngatur kehendak Allah. Fafikul dan wa muta'arifun ilaika, di semua ini Allah memperkenalkan zatnya. Iku kue syukur utawa tawadhu. Nak dikei syukur, nak ra dikei tawadhu. Mestinya pas ra dikei kan Gusti manjen kula menungso. Manjen gadane jenengan, mboten jenengan sukani nggih hake jenengan, manjen mboten gadahan kula. Kamu jangan jadi orang yang mudah diombang-ambingkan oleh orang sekeliling kamu. Yaitu kamu mengatakan jika orang baik ke saya akan baik, jika orang buruk ke saya juga akan membalas buruk. Itu namanya Anda didikte. Tapi berkomitmenlah kamu akan berbuat baik meskipun orang lain berbuat. Lah bojo yo ngono ta wae. Ana wong kepengin bojone sholihah, riman, ra bantah. Demen kecewa. Kowe iku sapa? Wong mbok cukupi wae jek bantah ngono ra mbok. Pokoke ditarget bojo iku penting wedok, nak salat madhep ngulon. Ya wis kok. Iku mesti gak gampang kecewa. Lho kula es kiai, bojo kula yo ning. Ya aku narjetno bojo pokoke urip, salat, seneng. Berarti ora usah bayangno teko lunga disambut, terus digodhogno banyu nggo teh, mbok disiramno ya. Demen kecewa, apa? Demen kecewa. Pokoke anggere teko takoki, "Jek urip, Dek." Alhamdulillah bojoku isek. Ingat kata-kata Lord Samsudin. Perjuangan nggak dihargai kok terus mengejar ya. Kan goblok. Oh, tenang. Nek sing elek ditungakne, muga-muga sadar diparingi hidayah saking Gusti Allah. Sing apik muga-muga diparingi kekuatan, kesabaran kali Gusti Allah. Ngoten lho sayang. Hidup ini mudah, yang sulit pikiran kita. Hidup ini lapang, yang sempit hati kita. Hidup ini murah, yang mahal gengsi kita. Kalau kamu dibilang hitam, kamu jawab putih tidak selalu suci, hitam tidak selalu kotor. Buktinya apa? Kain kafan yang putih menakutkan, kiswah Ka'bah hitam tapi menyenangkan. Mulakno bocah sing nyeni, bocah sing nyeni nyenuk ya toh.
iki wis to pokok ngaji terus mulih ilmune digunakne imane wis kuat ampuh wengko wis ampuh dhewe. Wong urip kudu iso maca barang papat. Barang papat niku napa? Kancane nyawa sing medhun teng alam donya papat limo pancer. Pancer pengen bojo ayu iso nganggo dalan tengen. Macane ya Rahmanu ya Rahim, 7 dina 7 bengi poso I love you. Ora gelem nganggo dulur tengen, nganggo dulur sing kiwa. Sunama teka jiajiku jaran goyang tak goyang-goyang. Yo I love you. Pengen kuat niku nek dalan tengen sing diwaca la haula wala quwata illa billah. Dulur kiwa sunama teka jiajiku Bandung Bondo poso. Pengen sugih nek dalan tengen macane ya Fatahu ya Razzaq, salat duha maca Waqiah Ar-Rahman. Nek ra gelem tengen nganggo kiwa, nggawa pitik cemani munggah gunung Kawi. Nek kula gelem ngandalke ngoten niku, nek kula ora gelem. Nek kowe kepengin gagah dhewe, pengen kondang dhewe, aja ngandalke bapakmu, aja ngandalke dulur-dulurmu. Nek wong lanang iku ngono. Nggih. Jika kamu bertanya, apakah aku sakit hati? Ya, aku sakit hati. Jika kamu bertanya, apakah aku kecewa? Ya, pastinya aku kecewa. Tapi, jika kamu bertanya, mengapa aku sampai sekarang masih mencintaimu? Jawabannya cuma satu. Aku mencintaimu pakai hati, bukan pakai pikiran. Jadi, sekecewa apapun aku gak pernah berpikir buat melupakanmu. Kita punya sesuatu yang tak ternilai, yaitu sebuah waktu. Kita punya sesuatu yang berharga, yaitu masa depan. Kita punya tempat belajar, yaitu masa lalu. Setiap manusia punya ceritanya masing-masing. Setiap manusia punya pengalaman hidupnya masing-masing. Setiap orang yang baik punya masa lalu yang buruk. Setiap orang yang buruk punya masa depan yang terbaik. Maka jangan melihat seseorang dari masa lalunya, tapi lihatlah seseorang dalam masa hari ininya dan bagaimana dia berjuang untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Urip ki kudu hati-hati deh. Wani urip ya wani mati. Dadi aja wedi ngrekoso. Ya nyambut gawe sing tememen. Aja ning dhewe. Dadi cukup sak gawen-gawen mesti ana rezeki. Kerja iku ibadah, rezeki iku napa? Jatah. Jadi rezeki ora ditentukan oleh kerja, aja salah. Sugih melarat ora mergo kerja. Sugih melarat niku pawaan. Wong nek pawaan sugih ya tetep sugih, nek pawaan melarat ya tetep pawaan sugih. Najan nek kerja santuy, duwe toko siji tok lho. Eling-elingan apike aja eling-eling eleke. Nek mbok goleki eleke, sapa sing ora duwe elek? Kabeh wong yang duwe elek. Golek ana apike, eling-elingen apike. Wong yang gelem eling-eling apike, sak donya dadi dulur kabeh. Anane mangkel karo wong yang mergo eling eleke kok nggih napa mboten? Ora nyaut. Nggih napa mboten? Sing garakno gelo karo wong, benci karo wong, mangkel karo wong mergo eling elek. Njajal eling apike. Kalau dunia itu sawang sinawang. Kono nyawang kene penak, kene nyawang kono penak. Jare kono penak kene, jare kene penak kono. Jare kae penak iki, jare iki penak kae. Itu dunia. Kerja pakai otot namanya kerja keras. Kerja pakai otak namanya kerja cerdas. Kerja pakai hati namanya kerja ikhlas. Orang kalau kerjanya cuma pakai otot, dapatnya rezeki ya cuma pas. Tapi kalau mau kerja pakai otak, rezekinya lebih luas. Apalagi kerja pakai hati, rezekinya tak terbatas. Wong niku lak sombong, padha karo banyu digrujuke teng dhuwur gunung tetep banyune ilang. Gak mungkin kemudian dia bertahan. Kenapa? Karena terlalu sombong. Lah mila lan jenengan pengen atine dimasuki Allah di dalam hatinya supaya menjadi qalbun mukmin baitullah, jangan pernah menjadi hati yang sombong, semeleh, menerima apa adanya, sing lande-lande mau. Mila lek awakmu dinyek wong, didak-idak wong santai wae. Kenapa banyak orang pengen menjatuhkan kita? Itu artinya posisi kita lebih tinggi daripada orang yang pengen menjatuhkan kita.
Maka saya selalu mengatakan dadi wong sing ngasor sampai orang tidak bisa ngasor ke awak. Wong salat mabuk kok salat ra ditampa karo pangeran 40 dina. Ora tak gagas tampa apa ora urusane cangkemmu. Urusane karo pangeranku. Lah bocah-bocah kafe niku kon salat ngenteni ora mabuk. Salate kapan wong bendina mabuk. Soal ditampa apa ora niku mboten urusane menungso, urusane Gusti Allah. Kamu harus paham, tugas kamu itu berusaha. Soal hasil akhir urusan Allah. Maka kamu harus paham, kalau kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus lebih yakin akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Kalau ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpi kami yang terlalu besar, tapi pikiranmu yang terlalu kecil. Betul? Hidup memang tidak semudah membalikkan tangan, tapi dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Tunjukkan bahwa kamu bisa. Kalau kamu mencoba kemudian gagal, barangkali orang akan menertawakanmu. Ingat, kalau hari ini ada orang menertawakanmu karena kegagalanmu, maka satu saat kamu harus bisa menertawakan mereka karena kesuksesanmu. Jadi semua kesengsaraan kita ini karena kita berpikir nuruti nafsu. Andai kan kita tidak berpikir nuruti nafsu, maka kita tidak pernah sengsara. Misalnya sampean urip tukaran mbek wong, tanggamu ngrasani kowe nuruti syariat Allah. Alhamdulillah iki dirasani tombo, iso kula kurang. Pokoke ngono kabeh delok positif. Dawuh ulama tasawuf niku jeling tenan dawuh ulama. Kabeh ulama tahu sepakat kula apal makalah itu. Nafsuka matiyatuka farfuki. Piye-piye awakmu wis kadung dadi kendaraanmu sowan ning pangeran, farfuki ya kowe kudu mbok welasi. Artinya semua yang ada diri kita itu adalah alat ibadah. Jadi mripat wong delok wong alim padha karo ibadah sekian tahun. Kok dicangkem mbok mangan, baru kayak mangan kayak kuat sholat, baru kayak cangkem kayak iso wiridan. Semua ini sarana kita ilah, maka kamu jangan pernah tidak sayang sama diri kamu. Ning dunia mampir ngombe, awak dhewe sedang kasih mati. Misalnya umur paling rata-rata swidak 70. Bariku mati. Ketika kita mati, yang kita kenang di dunia itu hanya sujud, karena itu perintahnya Allah, wasjud waqtarib. Kita ini di dunia disuruh sujud, ora dikon sugih, ora dikon jabat, kon sujud. Apa artinya sholat kalau kita masih melakukan kemungkaran? Itu salah besar. Sholat itu wajib. Dengan Anda sholat itu sudah mengurangi kemungkaran Anda, karena Anda tidak melawan ketentuan Allah Ta'ala. Orang mau sholat artinya dia menstatuskan diri sebagai hamba Allah. Teken kontrak, kalau saya ini hambamu ya Allah, anta robbi, iya karena butuh, iya karena nasta'in. Soal salah ya salah aja, yang sama kita ini hamba Allah, yang mengakui kalau Allah itu Tuhan, kita hamba. Dan barokahnya pengakuan itu insya Allah di cerita-cerita syafaat, kalau kita dosa atau apa insya Allah dapat syafaatnya Rasulullah SAW, karena kita tidak pernah lari dari status kehambaan. Gue nak randi duit, sak penat-penate urip terus merasa gak punya kenikmatan, datang saja ke kuburan dan yakinlah semua yang sedang mati keinginannya hanya satu, ingin kembali di dunia dan memperbaiki amal-amalnya. Berarti dunia adalah segala-galanya bagi orang yang sudah mati. Ya, orang yang sudah mati itu cita-citanya satu, la'alli arji, semoga kita kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk membenahi semua kesalahan yang pernah dilakukan zaman ini dunia. Terus kamu ingat, fa'ana fid dunya, ya Allah alhamdulillah sekarang masih saya di dunia. Artinya saya punya satu kesempatan yang diinginkan semua orang yang sudah mati di seluruh dunia. Lalu malah wali anu surip malah kepengen nang mati, saking kakean kasus ini. Orang tidak punya alpat itu tidak mati, tidak punya tanah ribuan hektar itu tidak mati. Tapi kalau nggak makan sesuap nasi, mati. Penting mana? Penting makan. Tapi gara-gara kamu tamak untuk syukur nunggu punya alpat, untuk syukur nunggu punya tanah banyak. Anda ini bodoh. Mau syukur saja syaratnya kok banyak. Pokoknya agama Islam itu kepenak gitu, jadi ora repot. Semua yang paling enak wis ngopi, marung, mangan, guyon, bariku rokokan, kok rokoknya rugen seru. Turu, bar turu ngorok tangi, subuh bar subuh ngopi neh rokokan, terus regawe, wis ngono.
Sore sesuai tua mati wis bar. Ora usah ruwet-ruwet. Orang yang taunya nikmat hanya kopi dengan nikmat yang banyak, pinter mana? Orang yang banyak kebutuhan itu sebetulnya banyak kebodohannya karena menggantungkan kebahagiaannya dengan banyak. Makanya Imam Syafi'i ngendikan istighna itu apa? Al istighna anisya'i, yang dikatakan kecukupan adalah berusaha sebanyak mungkin banyak hal tidak kamu butuhkan, bukan memenuhi semua kebutuhan kamu, karena nafsu kamu ini tidak ada batasnya gitu. Kalau kamu penuhin nggak akan selesai. Jika ada orang menertawakanmu karena kegagalanmu, maka kamu harus yakin suatu saat nanti kamu akan menertawakan mereka karena kesuksesanmu. Sebelum kamu mampu bersinar, menerangi orang lain, layaknya seperti matahari, kamu harus siap terbakar dan mampu untuk bertahan. Semua butuh pengorbanan, semua butuh perjuangan. Yang namanya pengorbanan pasti memiliki rasa sakit. Jangan hidup mengikuti air yang mengalir, karena yang mengikuti air mengalir hanyalah bangkai dan kotoran. Nek mangkel tok iku wajar, dendam wajar, patah hati itu wajar. Sing gak oleh iku terus nang dukun. Cinta ditolak, dukun bertindak. Nah iku sing salah. Nek patah hati api ya toh. Tanda bahwa engkau cinta sungguh-sungguh. Yang tidak boleh itu patah hatimu engkau jadikan landasan untuk mencelakakan orang lain. Jadi ono bedanya. Orang main silat itu bukan untuk berkelahi. Kalau orang pinter silat itu justru untuk tahu bahwa berkelahi itu tidak baik bagi kedua belah pihak. Jadi nek gue wis pendekar tondone, nek gue ditantang wong gue melayu. Nek gue orang Melayu njur ngladeni tantangan berarti gue orang pendekar. Apa sebabnya Melayu? Mergo gue mesti menang. Mesake wong urip iku yo gaya apik, nglakoni apik, kapan ae karo sapa ae. Rumusnya gitu hidup itu. Pokoknya Anda terus berbuat baik di mana saja, kapan saja, dan dengan siapapun saja. Lanang ra brengosen, ra gondrong, ra ngrokok, ra ngombe kopi, ra suwit-suwitnya ana cah wedok liwat. Lah njur ngopo kowe dadi wong lanang ki? Ya mbok ya ana sithik-sithik nakale sithik masa urip ora nakal. Puaslah dengan dirimu yang dinasibkan oleh Allah. Soal takdir itu dialektika sehari-hari. Ketemu orang, apa ketemu badi piro, ya, kelakon apa orang, segala macam itu masalah-masalah kecil yang harus kita asyiki, kita nikmati. Tapi nasib besarmu di dunia itu temukan. Caranya menemukan adalah Anda la ilaha ben ketemu ilallah. Urip iki mung poso, apa sing ora poso. Jadi nomor satu, hidup itu berpuasa. Berpuasa itu bukan mangan, orang mangan subuh nganti maghrib. Poso itu adalah Anda mengerti batas Anda mengerti diri Anda mengerti zat Anda mengerti sifat Anda mengerti karakter Anda. Berkatalah kepada dirimu sendiri, aku ini orang tidak baik, maka pekerjaanku yang terpenting adalah membuat kebaikan. Apa sebabnya? Mergo aku ini wong ora apik. Saya ini orang yang tidak murni, maka saya akan berjuang untuk memurnikan diri saya. Saya ini orang yang jahat, maka pekerjaan saya adalah menghindari kejahatan sebisa mungkin supaya saya tidak semakin jahat. Itu pedomannya lebih bagus. Ora kok njuk alim banget kaya orang duwe jahat-jahat atau sidik-sidik ngono kae. Itu bahaya kalau Anda merasa sudah beres, alim, khusyuk, itu bahaya. Itu sebab Anda tidak akan terdorong untuk menciptakan kekhusyukan dan kebaikan. Nah, dengan rasa kita bersalah, rasa jahat, maka kita akan terdorong untuk berbuat baik. Saya bukan orang suci, maka saya itu semampu-mampu saya cari kesucian. Jadi orang suci itu tidak bisa, Mas. Tapi kalau bisa, ada sesuatu hal di dalam hidup Anda yang Anda pakai untuk nabung kesucian.